Hai semua, jadi di video kali ini aku bawa kabar gembira lagi nih, bawa teknik baru lagi untuk kalian supaya bisa menambah pengetahuan ataupun pilihan kalian tentang indikator apa yang kalian bisa gunakan dalam trading di pasar, baik di kripto, forex, ataupun di saham. Jadi tools yang aku pakai kali ini tuh sangat gampang banget. Bahkan seorang pemula pun nggak perlu banyak ilmu, dia juga sudah bisa menggunakan teknik yang satu ini. Jadi dengan indikator bantuan yaitu pivot point, kita akan sama-sama belajar bagaimana menggunakan pivot point ini untuk trading kita. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga loncengnya diaktifkan ya. Kalau kalian punya pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar atau bisa join di grup Telegram kami. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Jadi orang yang ada di market itu bermacam-macam banget. Ada orang yang memang tradingnya untuk jangka waktu yang pendek, ada orang yang tradingnya jangka waktu yang panjang, ada juga seorang investor yang memang membeli untuk masa depan yang sangat panjang. Tapi ada juga beberapa orang yang gambler, sehingga dengan adanya perbedaan tujuan dan juga kepentingan orang-orang ini di market, itu menyebabkan harga ataupun pergerakan dari harga koin itu bisa sangat bervariasi. Tujuannya juga entah kemana. Kita tidak bisa memastikan kemana arah dari market karena memang terlalu banyak orang yang terlibat di sana. Mana yang lebih mendominasi, maka kesanalah pergerakan dari market tersebut. Ketika seseorang itu mau trading di market, biasanya mereka menggunakan yang namanya analisa untuk membantu mereka dalam menentukan harga jual, harga beli, dan juga memberikan mereka informasi juga tentang bagaimana pergerakan dan juga arah dari tren. Nah, tapi kalau kita menggunakan analisa biasa, misalkan menggunakan Fibonacci, menggunakan support dan resisten biasa, menggunakan menarik garis trend line, itu kan sangat subjektif. Pandangan orang tentang support dan resisten itu sangat bervariasi. Ada yang bilang supportnya itu ada di 35, ada yang bilang di 34, ada yang bilang di 36, terus yang benar yang mana? Karena memang semuanya itu sangat subjektif. Tergantung siapa yang melakukan analisa tersebut, dan setiap orang itu punya cara pandang yang berbeda. Nah, karena indikator-indikator yang lain itu sangat subjektif, jadi di video kali ini aku coba sharingkan ke kalian tentang indikator yang objektif, yang memang sudah ada perhitungan matematikanya yang khusus, yang memang kalau kita praktekkan antara satu orang dan orang yang lain itu tidak akan jauh berbeda, bahkan sama percis. Nah, inilah yang disebut pivot point. Jadi pivot point ini bisa dibilang sebagai sebuah area support resisten yang juga membantu kita dalam menentukan harga jual dan juga harga beli. Kapan kita harus menjual, kapan kita harus membeli, kalau analisa kita salah, di titik mana kita harus cut loss. Jadi dengan pivot point ini memudahkan kita, para pemula juga, yang mana kalian nggak perlu sibuk-sibuk menggambar, membuat garis, dan lain sebagainya. Cukup aktifkan aja indikator ini dan kita sudah bisa mendapatkan planningnya, di mana kita harus menjual dan juga membeli. Dan juga bisa dipraktekkan oleh semua orang, dan kalau semua orang mempraktekkan itu, hasilnya bisa jadi sama. Untuk pivot point ini ada rumusannya, yaitu pivot point sama dengan nilai tertinggi atau harga tertinggi ditambah harga terendah ditambah harga penutupan. Kemudian dibagi dengan 3. Intinya dirata-ratakan. Nah, kalau teman-teman masih bingung, ini aku taruh rumusannya ya. Pasti kalian berpikir kalau ribet banget ya kalau kita harus ambil kalkulator, membuat rumusan seperti tadi, dan juga harus mencari nilai rata-rata dari pivot point tadi. Tapi ada kabar baiknya, kalau kalian menggunakan aplikasi TradingView, kalian bisa dapatkan di Play Store ataupun di App Store, ataupun kalau kalian pakai PC, kalian bisa kunjungi tradingview.com. Itu teman-teman nggak usah untuk menghitung ataupun mengkalkulasi seperti yang tadi. Jadi kalian tinggal masuk aja ke aplikasinya, terus kalian bisa langsung menggunakan pivot point-nya. Nah, seperti apa caranya? Oke, jadi ini adalah aplikasi dari TradingView. Aku sudah watchlist beberapa koin dan sekarang aku mau analisa yang Bitcoin USDT. Langsung aja kita masuk ke chart Bitcoin USDT. Jadi di sini Bitcoin USDT dalam time frame 1 jam, dan sekarang kita akan coba untuk menganalisanya dari time frame 1 jam juga, yaitu menggunakan indikator pivot point. Caranya adalah aktifkan dulu, klik indikator. Kemudian di menu pencarian seperti biasa tinggal tulis aja pivot point. Aku ketik dulu pivot point. Nah, kalau sudah, di sini ada beberapa pilihan untuk pivot point. Kalian juga bisa pilih yang mana aja. Di sini aku pakai yang pivot point standar supaya lebih gampang.
Jadi pakai yang standar, tinggal diklik. Oke, di sini sudah ada ya, sudah muncul untuk garis-garis pivot point-nya. Jadi sekarang kita akan gunakan pivot point ini untuk membantu kita dalam menganalisa, melakukan trading dalam jangka waktu harian. Klik dulu untuk pivot point ini, kemudian masuk ke menu settingnya. Kita setting dulu supaya kita bisa gunakan dia untuk trading harian. Nah, kebetulan lagi turun nih untuk chart di Bitcoin udah minus hampir 7%. Jadi untuk di style ini diabaikan aja, masuk ke inputnya. Di sini ada tipe, kalian bisa ganti tradisional, Fibonacci, Woody, Kamaria, terserah. Aku pakai yang tradisional aja biar gampang. Untuk ini pivot time frame ini yang paling penting ya. Kalau teman-teman mau trading harian, pakai yang daily. Kalau yang mingguan itu pakai yang weekly. Kalau bulanan, monthly, dan juga kalau yang quarter pakai yang quarterly. Di sini aku pakai yang daily. Kemudian di bawahnya ini bisa kalian setting sesuka kalian. Untuk show labelnya aku pakai yang right aja. Untuk warna-warna dari garis support resisten ini bisa kalian ganti. Kalau udah langsung oke, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi di sini kelihatan semrawut, kita gedein dulu deh biar kita gampang lihat chartnya. Jadi di sini Bitcoin lagi downtrend ya. Oke teman-teman, jadi pivot point ini sangat membantu kalian dalam melakukan analisa support dan resisten. Jadi kalian bisa tetap melakukan pembelian ataupun penjualan di setiap garis support dan resisten ini. Jadi contohnya ada S1, S2, S3, S4 sampai S5 itu adalah support. Kalian bisa beli di support S5 dan kalian bisa jual di support S4. Itu boleh banget. Kalian beli di support S5, kalian bisa jual di support S3. Itu juga boleh. Kalian bisa hold sampai atas juga boleh. Tapi kalian harus ingat, kalau kalian mau trading harian itu kalian harus sangat disiplin. Nah, di sini contohnya kalian harus disiplin untuk menerapkan trading plan kalian dari tanggal 20 sampai tanggal 21. Jadi kalau sudah berganti hari, maka garis pivotnya akan berubah lagi nih teman-teman. Jadi kalau kalian memang gunakan pivot point yang harian, make sure kalau kalian sudah trading dan berganti hari, itu kalian bisa sell dengan paksa atau apapun yang terjadi. Karena kalau kalian hold, itu resikonya justru lebih besar lagi. Trading plan kalian bisa sangat berubah kalau seandainya kalian hold, karena garis pivot ini akan berubah-berubah setiap harinya kalau kalian gunakan ataupun kalian setting untuk harian. Begitu juga dengan weekly atau monthly. Jadi kalau mau lihat harga detailnya tinggal tekan aja, teman-teman bisa tekan seperti ini. Jadi kalian bisa tahu di harga berapa sih garis support keempat atau support ketiga itu. Jadi memang benar kalau pivot point ini membantu kalian dalam menggambar atau membuatkan garis support dan resisten. Tapi kalian harus disiplin dalam mengikuti trading plan dari pivot ini. Jadi kalian bisa beli di S4, kemudian kalian jual di S3. Atau kalian belinya di S5, kalian bisa jual di pivot. Kalau sudah berganti hari itu terpaksa teman-teman harus keluar dari market. Jadi begitu pula kalau misalkan kalian sudah beli nih di support 1, ternyata dia turun ke support 2. Itu kalian punya pilihan untuk average down atau cut loss. Kalau dia turun lagi ke S3, itu teman-teman udah cut loss saja. Kalau seandainya kalian beli di S1 dan turun sampai S3, kalian sebaiknya keluar dari market. Jadi intinya setiap garis dari pivot ini bisa jadi support dan resisten. Jadi kalau kalian belum paham dengan support resisten, bisa cek ini. Untuk link videonya ada di kolom deskripsi ya. Oke deh, sekian aja sharing-sharing kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk menambah referensi kalian dalam trading ya. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe ya. Akhir kata, saya Andre. Makasih.